Halo pemirsa, senang rasanya program Hot Ekonomi kembali menyapa Anda pada hari ini. Program yang akan mengupas isu-isu menarik dan juga terhangat mengenai ekonomi Indonesia. Saya Poppy Zedra, inilah Hot Ekonomi. Ya, Indonesia akan menggalang dukungan dari negara produsen minyak kelapa sawit lainnya untuk melawan kampanye negatif Uni Eropa. Semakin banyak dukungan untuk melawan kampanye hitam ini, maka semakin besar potensi meluluhkan dan mengamankan ekspor ke Uni Eropa. Indonesia makin berani dan tegas dalam menghadapi kampanye negatif produk CPO yang dilancarkan Uni Eropa. Pemerintah pun telah menyiapkan sejumlah strategi untuk menyelamatkan komoditas yang merupakan tulang punggung ekspor non-migas nasional tersebut. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Oke Nurwan mengatakan upaya tersebut akan dibawa ketika Indonesia menghadiri pertemuan Council of Palm Oil Producing Countries atau CPOPC pada 27 dan 28 Februari 2019 di Jakarta. Tujuan utamanya adalah negara anggota CPOPC tidak sepakat dengan skema Renewable Energy Directive II atau RED II dan Indirect Land Use Change milik Uni Eropa. Direktur Eksekutif CPOPC Mahindra Siregar mengungkapkan jika diundangkan, RED II akan menjadi kebijakan politik yang akan berdampak negatif pada industri kelapa sawit dunia. Berdasarkan draft RED II, kebijakan tersebut mendiskriminasi produk minyak kelapa sawit dari produk minyak nabati lain seperti kedelai dan biji bunga matahari. Dalam draft tersebut, minyak kelapa sawit dikeluarkan dari pemenuhan bahan bakar nabati di Uni Eropa. Mahindra Siregar mengatakan selain pernyataan bersama, pertemuan CPOPC juga akan mendorong komitmen negara anggota untuk meningkatkan permintaan minyak kelapa sawit mentah sebagai bahan bakar nabati di dalam negeri. Langkah tersebut telah dilakukan oleh Indonesia melalui mandatori campuran biodiesel 20% pada minyak solar atau B20. Sementara itu, Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, Mukti Sarjono, mengatakan nantinya CPOPC juga akan mengkaji penambahan negara anggota, yakni Kolombia, Pantai Gading, dan Thailand. Penambahan negara anggota itu penting untuk menggalang dukungan melawan kampanye hitam CPO oleh berbagai negara. Adapun saat ini, keanggotaan CPOPC baru sebatas Malaysia dan Indonesia saja. Tim Liputan, Berita 1. Ya, sawit sebagai penyumbang devisa terbesar bagi Indonesia telah beberapa kali menghadapi kampanye hitam termasuk dari Uni Eropa. Dan Uni Eropa adalah pasar ekspor minyak sawit terbesar kedua Indonesia. Lantas bagaimana melawan kampanye hitam sawit yang dilakukan Uni Eropa ini dan apa saja langkah pemerintah serta pengusaha untuk membuka pasar ekspor baru untuk CPO? Langsung saja kita akan membahasnya bersama Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI. Ada Ibu Kania Laksmi Sidarta di sini dan juga Direktur Riset Center of Reform on Economic. Ada Pak Peter Abdullah Redjalam di sini. Pak Peter, terima kasih sudah hadir ya. Selamat malam. Selamat malam. Ya, dan juga Bu Kania, terima kasih sudah hadir. Kita tadi sudah mendengar persoalan kampanye hitam ini sebenarnya sudah lama digulirkan, tapi ini kembali menyeruak dengan kondisi bahwa RED II ini akan kembali naik ke permukaan. Nah, kalau dilihat dari trennya sendiri, seperti apa kondisi kelapa sawit industri CPO ini di Indonesia? Tren apanya nih? Produksinya? Tren produksinya, kemudian bagaimana ekspornya ke depan, begitu. Ya, jadi gini, kalau kita bicara produksi kelapa sawit, saya mungkin koreksi jangan bilang CPO ya, tapi sebaiknya kita bilang sawit, gitu ya, karena sawit itu adalah produk yang katakanlah dari hulu ke hilir. Jadi kalau kita menyatakan itu adalah CPO, artinya kita di kepala mengatakan itu crude, ya. Jadi kita sepakat dengan istilah sawit. Nah, kalau sawit itu adalah sebenarnya datangnya kan dari tanaman. Jadi awalnya temuannya itu adalah hanya sekedar katakanlah yang CPO tadi.
tadi itu adalah minyak pertama yang dipres dari buahnya. Nah, kemudian dengan kemajuan teknologi bahwa minyak sawit itu bisa diolah lebih lanjut, kita katakan itu bisa diproses, kita bilangnya refine ya, atau dari hulu ke hilir. Nah, jadi apapun yang katakanlah dihasilkan dari tanaman yang nantinya menjadi kategori vegetable oil, berapapun yang diproduksi itu diserap ya, karena itu berhubungan dengan yang namanya manusia. Nah, jadi awalnya menjadi makanan, tujuannya adalah untuk pangan. Nah, sekarang ini produksinya memang semakin bertumbuh. Nah, sekarang yang namanya sawit ini secara apapun juga kita yang paling efisien, yang paling murah. Jadi penggunaan lahan yang kecil tapi kita bisa mendapatkan hasil yang lebih besar. Nah, itu sebenarnya modal utama. Nah, kalau ditanya ya, namanya tanaman sawit ini adalah tumbuh 30 tahun. Ya, jadi selama katakan 25 tahun itu terus berbuah. Nah, jadi kita ini kan sudah memulai sebenarnya secara komersial tuh 100 tahun loh. Ya, jadi bahwa produksi itu tetap akan meningkat karena tanaman itu kan memang terus bertumbuh. Nah, sekarang secara pembuktian apapun yang dihasilkan itu diserap oleh pasar dan 70% lebih dari apa yang kita hasilkan itu diekspor ke dunia. Nah, kemudian mungkin banyak orang kurang paham juga bahwa yang kita ekspor itu lebih dari 75% adalah produk turunan. Nah, jadi itulah tren ke depan. Memang kita dari segi produksi kita nggak bisa tahan ya. Tapi kita yakin apapun yang kita hasilkan tentu itu akan diserap, permintaannya tetap tinggi. Oke, kalau dilihat dari trennya sampai saat ini bisa saya simpulkan bahwa kita masih on track begitu ya, masih baik ke depannya. Lalu kalau misalnya dilihat dari kondisi global sampai saat ini, kemudian juga kondisi kampanye hitam yang sekarang sudah digembar-gemborkan oleh Uni Eropa begitu. Bagaimana kondisi kita ke depannya? Ya, namanya kalau kita ini katakanlah paling efisien ya. Nah, ini akan memicu persaingan. Nah, jadi kalau saya boleh katakan apa yang terjadi selama ini kan lebih karena dorongan persaingan. Nah, jadi apapun yang disampaikan dalam kampanye hitam itu sebenarnya adalah bagian dari ingin melindungi kepentingan di sisi sana. Karena persaingan di dalam sesama vegetable oil itu kan ada dari sawit, ada dari minyak bunga matahari, ada dari kedelai. Nah, saya nggak bilang siapa penghasil itu, tetapi bahwa Eropa barangkali kalau kita sekarang yang paling keras gitu untuk melawan kita, itu dengan dalih barangkali untuk melindungi petaninya. Petaninya yang mana, yaitu petani di sana kan ada rapeseed, ada bunga matahari. Nah, tetapi di dalam mereka melakukan kampanye hitam itu menurut saya ya namanya melawan, jadi tidak berdasar yang sehat gitu. Jadi ya inilah yang terjadi. Nah, kalau kita melihat tadi kemana lanjutannya, kalau kita menghadapi negatif campaign ini sebenarnya tergantung kepada sikap kita ya sebagai produser terbesar, dan khususnya kita memohon bantuan dari tentu saja pemerintah gitu kan ya. Kita mau menyikapinya seperti apa? Sebenarnya mau diganti ekstrim gitu misalnya, kita tidak kita nggak deal with Eropa gitu ya. Sebenarnya pasar-pasar yang lain tuh masih banyak. Gapki optimis bahwa pasar yang lain masih bisa kita masuki begitu ya, tidak hanya Uni Eropa dengan kondisi ini. Pak Peter, perspektif Anda terkait dengan kampanye hitam yang memang sedang melanda terkait dengan produksi sawit ini seperti apa? Ya, saya mostly sangat sependapat dengan Ibu Laksmi tadi ya, karena ini aneh ya, kita tuh lucu pada saat kita dalam posisi ya produksi terbesar dengan kondisi yang sangat efisien, jarang-jarang loh kita dalam posisi yang punya daya tawar yang begitu besar ya. Tapi justru dalam posisi yang kita di atas angin, justru kita dianggap terpojokkan oleh apa yang disambut kampanye hitam, kampanye negatif yang dilakukan oleh Uni Eropa. Ya, saya sependapat dengan yang disampaikan oleh Ibu tadi. Itu tergantung kita bagaimana kita mensikapi. Ya, sebenarnya satu, pasarnya yang kita hadapi kan pasar global. Kita ini produsen terbesar, ya, dan yang juga harus dipahami produk turunan dari minyak sawit, dari CPO itu ragamnya luar biasa, mulai dari untuk bahan makanan, untuk farmasi, kosmetik, dan kemudian sampai bahan bakar minyak pelumas. Itu turunannya luar biasa banyak. Jadi kalau kita itu punya strategi yang jelas ya terkait dengan produk andalan kita ini,
kita sebenarnya tidak perlu khawatir apapun yang dilakukan, apapun yang dikampanyekan oleh Eropa. Sepanjang kita punya arah, kita punya strategi, kita jelas kita mau kemana misalnya. Ya, apapun yang kalian mau kampanyekan silakan. Nggak enak ngomongnya, putus hubungan pun nggak apa-apa sebenarnya. Jadi kita tidak perlu takut ya Iya, dengan nggak perlu kondisi itu. takut. Strategi apa yang menurut Pak Peter harus kita lakukan? Nah, ini yang seharusnya sudah kita bangun benar-benar, sudah kita rencanakan jauh hari sebelumnya. Kita seharusnya tidak menjadi raja CPO, tapi kita menjadi raja produk-produk, misalnya minyak nabati, produk-produk turunannya. Sehingga dari awal yang sudah kita rancang adalah membangun industri hilir dari CPO itu. Oke, Anda melihatnya bahwa kita terlalu nyaman dengan kondisi mengekspor bahan-bahan mentah sampai saat ini? Ya, walaupun Ibu Lasmi juga menyebutkan sebenarnya kita tidak hanya mengekspor bahan mentah, kita juga sudah memproduksi bahan-bahan turunannya. Gitu. Oke. Nah, sekarang yang jelas adalah yang strategi kita kan ada dua ini dalam konteks perdagangan atau memanfaatkan produk CPO. Ya, satu adalah bagaimana kita melakukan substitusi impor, kemudian mempromosi ekspor. Ya, untuk substitusi impor, bagaimana kita memanfaatkan semua produk-produk ini untuk menutup kebutuhan impor kita selama ini. Ya. Nah, kebijakan yang terbaru terkait dengan substitusi impor adalah B20. Ya, itu akan menutup sebagian besar impor bahan bakar kita. Ya. Ya. Promosi ekspor seharusnya ini bisa kita galakkan lagi dengan memperkaya produk turunan dari CPO. Ya. Industri harus kita perkuat lagi. Yang jujur saja kita agak terlena dengan produk-produk komoditas, kita lupa membangun industri. Nah, itu kata kuncinya. Saya setuju bahwa implementasi B20 sudah mulai berlaku gitu ya. Sudah mulai dilakukan oleh pemerintah dengan masif begitu. Tapi tadi Pak Peter bilang kita terlalu terlena dengan komoditas. Seharusnya seperti apa kalau Gapki melihatnya, apa strategi yang harus dilakukan segera begitu? Saya koreksi sebentar ya. Jadi bahwa yang kita lakukan ini sebenarnya sudah bicara hilirisasi itu sudah ya. Itu terbukti dengan apa yang kita ekspor itu lebih dari 75% adalah produk turunan. Oke. Nah, yang lemah barangkali pemahaman, pengertian masyarakat luas bahwa yang kita ekspor itu atau yang sudah tersebar di dunia ini adalah memang datangnya dari Indonesia yang berupa produk turunan. Nah, mungkin itu antara lain kenapa tadi saya sampaikan better kita tidak bilang CPO tapi kita bilang sawit, produk sawit. Karena memang mungkin cerita hilirisasi sebenarnya kita sudah lalui. Nah, sekarang kita bicara strategi ya. Kalau strategi itu kan ya memang kita mau bermain di mana. Sekarang kita sudah saatnya memang mengatakan kita adalah sudah di dunia yang hilir, sudah dekat kepada yang namanya customer. Customer itu kan adalah masyarakat. Nah, sekarang kalau saya boleh katakan kita ini industri sawit ini lebih banyak di drive ya oleh customer. Nah, sekarang pertanyaannya customer itu yang mana? Nah, tetapi sekarang begini. Mungkin karena Eropa itu semua orang melihat bahwa secara dalam sejarah gitu ya, Eropa itu teknologinya mungkin lebih duluan gitu ya. Kemudian otomatis masyarakatnya lebih maju. Nah, kemudian kalau orang Eropa bilang jelek, otomatis seluruh dunia bilang jelek. Tapi kita lihat dia jeleknya tuh kenapa kan gitu. Nah, jadi sekarang kita mungkin harus membuat strategi yang tidak terbawa dengan irama mereka. Ya kasarnya gini, kalau kita berantem nih ya, panas sama panas nggak jadi. Malah jadi hancur gitu kan. Nah, jadi mungkin tadi ada beberapa yang disampaikan juga pembahasan di kita mungkin cobalah berkumpul sesama produser yang CPOPC. Nah, secara sesama produser itu sudah menyiapkan diri menghadapi. Jadi kalau kita dalam barisan yang sama, katakanlah sekarang musuh kita sama nih. Musuhnya adalah Eropa di dalam masalah menghadapi negative campaign. Ya kita ikuti di dalam yang mekanisme di CPOPC misalnya. Nah, strategi yang lain tentu saja Gapki sebagai asosiasi kelompok dari para pelaku sawit itu kita mempunyai strategi yang lain, antara lain kita melakukan promosi, diplomasi, tetap itu dilakukan tapi sejalan dengan apa yang sudah katakanlah under one commando. Tadi saya udah diskusi di belakang layar gitu ya, bahwa kami industri sawit itu perlu satu komando. Ya mau ke kiri mau ke kanan kita ikutlah. Karena itu masalah pemilihan prioritas. Jadi kalau negara kita melihat bahwa sawit ini adalah sangat penting, maka kami harapkan kita mau kemana lah. Baik, oke, itu intinya. Gapki mengharapkan satu komando ya. Seperti apa komando itu dan nanti akan digerakkan oleh siapa? Kita akan membahasnya sesaat lagi dalam Hot